Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu pemusnahan arsip Bapeten berupa arsip keuangan Selasa 15 Agustus tahun 2023. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tentunya mendapatkan manfaat dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wabil khusus yang terhormat Bapak PLT Kepala Bapeten, Bapak Deputi Perizinan dan Inspeksi, seluruh rekan-rekan pimpinan tinggi Pratama Bapeten dan apa yang mewakili beserta seluruh undangan, khususnya Ibu Stella, ahli media ya, Paris dalam kegiatan pelaksanaan pemusnahan arsip keuangan Bapeten tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih di sela-sela padatnya jadwal Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri undangan kami, dan kepada Kepala Bagian Protokol Pak Gus yang sudah mempersiapkan acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya. Hari ini sebetulnya yang punya gawe Pak Agus, Kepala Biro Perencanaan Informasi Keuangan, soalnya istilahnya kita mau nyunat gitu ya, arsipnya disunat supaya tidak banyak yang menumpuk yang sudah melalui masa retensi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang terhormat Bapak PLT Kepala Bapeten, Bapak Deputi BI, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pemusnahan arsip keuangan periode penciptaan tahun 2011 dari Badan Pengawas Negara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dasar penggunaan arsip ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana Bapeten sebagai unit pencipta arsip wajib melaksanakan penyusutan arsip yang diantaranya adalah pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan berketerangan musnah sesuai peraturan Bapeten nomor 11 tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan Bapeten. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang terhormat Bapak PLT Kepala, kegiatan pemusnahan arsip tahun ini merupakan kegiatan pemusnahan arsip Bapeten yang kelima, dimulai sejak tahun 2018, 2019, 2020,
vakum setahun dan sekarang 2022 sekarang 2023. Arsip yang akan dimusnahkan ini berasal dari unit pencipta arsip di tempat Bapak Ahmad Usama di kelompok fungsi keuangan Biro Perencanaan Informasi dan Keuangan di bawah Menteri Keuangan langsung Bu Sri Mulyani. Jadi kepala bagian keuangan kami juga merangkap Menteri Keuangan Kabinet Republik Indonesia. Terima kasih Bu Sri Mulyani sudah berkenan hadir. Rapat kabinet ditinggalkan karena acara di sini lebih penting. Bapak Ibu sekalian, di sini arsip yang akan dimusnahkan ini tidak sepihak dilakukan oleh Bapeten. Ini juga telah melalui penilaian baik dari pihak ANRI. Terima kasih buat Bu Stella, bimbingan dan pendampingannya, maupun oleh panitia penilaian arsip internal. Terima kasih Pak Gus dengan seluruh pihak yang terkait yang meliputi pihak arsip Paris, pihak pencetak arsip. Juga saya ucapkan terima kasih Kepala Biro Perencanaan atas koordinasinya yang baik dan auditor inspektorat. Inspektorat ada yang hadir ya? Terima kasih Pak sudah hadir. Dan tak sapa langsung wakil dari Pak Pertama ya Pak. Dan kelompok fungsi hukum, ini Pak Rahmat mewakili Kepala Biro Hukum untuk hadir. Bapak PLT Kepala Bapeten, Bapak Deputi BI dan seluruh undangan yang kami hormati, dapat kami informasikan bahwa jumlah arsip yang akan dimusnahkan itu sebanyak 632 berkas dan tertata dalam 81 box arsip. Tapi di sini yang tampil cuma 4 itu mewakili saja. Kalau ditampilkan semua ini nanti malam Bu Stella nggak pulang-pulang menyaksikan, dan Bapak PLT Kepala juga setelah ini ada acara penting Bu, menerima delegasi dari Zimbabwe. Terima kasih Pak Sugeng menyempatkan waktu untuk kegiatan penting ini. Dan ini merupakan berkas pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2011. Ini terdiri dari arsip usul musnah 864 berkas. Jumlah arsip yang dikeluarkan daftar arsip usul musnah 232 berkas, terdiri dari arsip belanja modal pengadaan biosistem, di mana alatnya masih berfungsi dengan baik dan mendukung layanan perizinan FSFR di bidang industri di bawah kendali Bapak Deputi Perizinan Inspeksi, sehingga belum dapat dimusnahkan karena belum dilakukan penghapusan BNN karena masih berfungsi, serta arsip-arsip terkait dengan tugas dan fungsi Bapeten sebagai lembaga pemerintah dan kementerian yang melakukan tugas pokok fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir yang dianggap masih memiliki nilai kesejarahan terhadap keberadaan Bapeten. Jadi jumlah arsip yang mendapatkan persetujuan pemusnahan itu total 632 berkas, dan ini sesuai surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI nomor 1/73/2023 tertanggal 30 Maret 2023. Demikian yang terhormat Bapak PLT Kepala Bapeten, Bapak Deputi BI, Kepala Biro Perencanaan dan seluruh rekan-rekan pimpinan tinggi Pratama dan atau yang mewakili peserta seluruh undangan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon berkenan Bapak PLT Kepala Bapeten untuk memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan dan seluruh undangan. Kami atas nama Bapeten dan BOU mohon maaf sekiranya dan pasti ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang terhormat Bapak PLT Kepala Bapeten, yang terhormat Bapak Deputi Perizinan dan Inspeksi, yang kami hormati pimpinan Pratama di lingkungan Bapeten, Bapak Ibu undangan yang hadir pada acara pelaksanaan pemusnahan arsip keuangan periode tahun 2011. Izinkan saya mewakili Direktur Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia, di mana Direktorat Akuisisi ini menangani terkait dengan persetujuan pemusnahan arsip inaktif yang sudah tidak bernilai guna dan juga terkait dengan penyerahan arsip statis. Jadi memang kami menangani
mengapresiasi sekali Badan Bapeten dalam hal ini sudah melaksanakan pemusnahan Pak sebanyak 5 kali. Kali ini yang dimusnahkan adalah berkas keuangan milik Biro Perencanaan dan Informasi Keuangan. Terima kasih Pak, sebanyak 632 nomor. Kalau berbicara terkait dengan arsip yang dimusnahkan, menurut saya Pak, jumlahnya masih sangat sedikit. Karena kalau kita bicara histori dari sejak Bapeten berdiri sampai dengan tahun 2023, saya yakin jumlah arsip yang tercipta setiap tahunnya luar biasa. Oleh sebab itu mungkin jumlah 632 berkas ini perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu ya. Kami butuh dukungan tidak hanya dari beberapa satker yang ada di lingkungan Bapeten, tetapi kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Bapak PLT Kepala Bapeten. Artinya kita mendukung dan mengapresiasi apa yang akan kita laksanakan pada hari ini terkait dengan pemusnahan arsip inaktif yang mungkin masih dalam bentuk konvensional ya Bapak Ibu ya. Yang kami lihat secara simbolis pada hari ini ada 4 box Pak. Nanti kedepannya Bapeten sudah harus siap bagaimana untuk menangani arsip digital maupun arsip elektronik yang akan dimusnahkan. Mungkin ini merupakan satu target sasaran ke depan di lingkungan Bapeten Pak, untuk mulai menghabiskan seluruh arsip inaktif yang masih berada di lingkungan Bapeten. Walaupun tidak ikutan pindah ke IKN ya Pak, namun perkembangan atau update terkait dengan kearsipan harus terus diikuti. Artinya kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu di lingkungan Bapeten pun mengikuti perkembangan tentang kearsipan, tidak hanya dalam bentuk konvensional tetapi juga dalam arsip digital. Tentunya hal ini perlu didukung oleh SDM-SDM yang berkualitas. Apapun yang kita miliki pada saat ini, saya yakin bahwa kita semua mumpuni untuk mengikuti update terkait dengan kearsipan terkini ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dihabiskan Pak untuk pemusnahan massal, jadi tidak hanya 632 berkas, tetapi mungkin seluruh arsip yang tidak memiliki nilai guna. Itu kalau misalnya kita bicara terkait dengan arsip keuangan, itu retensinya 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Ketika 10 tahun berarti kita bicara sekarang tahun 2023, seluruh arsip 2013 ke bawah sudah bisa diajukan untuk dapat dilakukan juga pemusnahannya. Jadi kami berharap Pak untuk dilaksanakan pemusnahan besar-besaran di lingkungan Bapeten. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk efektivitas dan juga efisiensi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapeten yang telah melaksanakan penyusutan arsip secara rutin, tidak hanya pemusnahan tetapi juga penyerahan. Namun kami berharap tidak hanya 1 kali ya Pak. Artinya persetujuan yang kami berikan di bulan Maret, kemudian pelaksanaannya baru menunggu 5 bulan, tidak apa. Tapi kami pun berharap setiap tahun mungkin minimal ada 2 kali pemusnahan atau mungkin rutin nih 3 kali dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Deputi Presiden dan Inspeksi Ibu Stella, mewakili Andri, Kepala BUU sebagai host, para eselon 2, Kepala Unit Kerja, para simpatis Bapeten, para hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya yang pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Ibu, atas nama Bapeten kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dan pendampingan Andri kepada teman-teman asiparis di Bapeten. Saya kira tadi sudah seperti dilaporkan oleh Kepala Biro Umum dan Organisasi bahwa kegiatan ini sudah sesuai ketentuan berdasarkan undang-undang, juga berdasarkan peraturan Kepala Bapeten nomor 11 tahun 2019 tentang retensi arsip di lingkungan Bapeten, dan juga ini kegiatan sudah yang ke-5 ya, 2000 ke-5 yang ke-6 yang ke-6 sebenarnya.
bahwa kalau kita lihat tadi memang apa yang Ibu sampaikan, terima kasih Ibu, itu menjadi perhatian kami. Beberapa hal, kami Bapeten, saya awalnya berpikir apa Bapeten masih punya arsip kertas ya. Itu yang saya pikirkan waktu disuruh kasih sambutan. Tapi saya begitu baca yang teman-teman sampaikan bahwa ini arsip keuangan Pak. Oh itu arsip keuangan. Jadi Ibu, bahwa kami mempunyai banyak sekali sumber arsip yang dikeluarkan. Yang pertama yang paling banyak adalah perizinan, karena kami inspeksi dan perizinan. Perizinan kami setelah tahun bisa 7.000 sampai 8.000 kartun yang kami terbitkan. Kemudian di dalam prosesnya itu semua juga mengandung arsip semuanya. Dari permohonan, hasil evaluasi, tagihan, surat, semuanya arsip. Itu perbedaannya. Jadi kalau arsip itu diciptakan karena tidak sengaja. Jadi perizinan itu nggak ada yang berpikir bahwa menciptakan hasil evaluasi, menciptakan surat permohonan, menciptakan, nggak ada. Semua berpikir hanya bekerja saja, melakukan evaluasi, tapi produknya adalah dalam bentuk arsip yang ada di sini. Kemudian kalau analoginya dengan ijazah juga ada sih yang niatnya kuliah, ijazah itu hanya tanda. Nah ini yang membedakan antara arsip dengan perpustakaan. Jadi kalau arsip itu unik ya Bu ya, hanya berdasarkan proses kemudian diciptakan itu unik. Jadi untuk seseorang, ijazah untuk Sugeng Sumbardjo, ya yang perlu hanya Sugeng Sumbardjo, sama yang lainnya. Kalau hilang, siapa yang rugi? Ya saya sendiri. Nah kalau itu untuk perorangan, tapi arsip yang dibagikan tentunya adalah arsip lembaga. Kalau kita mencari catatan absensi pegawai itu dibesarkan nggak ada. Kita harus tahu itu di arsip. Jadi arsip sama pustaka beda ya. Kalau arsip itu nggak bisa dibeli, kecuali kalau arsipnya diambil orang kemudian masuk ke lelang, kita terpaksa kan beli ya itu. Artinya tidak bisa diduplikasi. Jadi kalau ada yang dibeli jasa nggak ada kan, itu arsip penting. Kalau beli buku tentang pelajaran fisika nuklir banyak di Gramedia aja, di online juga banyak, itu yang ini semua. Nah, kegiatan kami dari perizinan yang paling banyak itu semuanya 100% digital. Nah ini tentu dari tantangan tersendiri karena 100% digital. Jadi sama sekali kita mencetak itu hanya jika diminta. Jadi sangat sedikit dari 8.000 sampai 7.000 yang diterbitkan lebih sebenarnya. Sekitar 8.000 dengan itu N kartunnya, dokumen resminya, sedangkan dokumen ikutannya mungkin ratusan ribu setiap tahun yang kita produksi itu semua berbentuk digital. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2018, realnya 100%-nya. Seluruh arsip yang kita miliki yang awalnya perizinan itu arsipnya itu separuh ruangan ini penuh. Jadi dulu kami punya arsip 7 tahun yang lalu itu penuh. Saya perkirakan waktu itu dengan bertahap itu akan selesai selama 5 tahun atau 7 tahun gitu. Maka akan hilang lama-lama arsip itu. Ternyata tidak, nggak nyampe 3 tahun dokumen-dokumen itu habis. Karena dokumen-dokumen tadi bisa dikategorikan semua hanya duplikasi dari apa yang sudah kamu miliki di dalam sistem. Nah, saya kira teman-teman, dokumen-dokumen yang lain, persuratan juga kami sudah menggunakan aplikasi. Jadi hampir semua surat tanda tangan elektronik juga sudah kami lakukan. Mungkin ada beberapa dokumen yang selama ini masih aslinya itu di digital tapi dicetak. Cetakan ini hanya sebagai duplikat sebetulnya. Karena menurut kami keaslian dokumen tersebut itu jika kita cek digitalisasinya, dokumen digitalnya, autentisasinya, atau berdasarkan QR code yang ada di dalam dokumen tersebut, sehingga kita bisa melakukan akses sana. Nah untuk beberapa dokumen, kami termasuk keuangan, sebetulnya semua dokumennya sudah masuk di dalam sistem kami administrasi dari keuangan tadi. Tetapi berasal dari dibalik, kalau keuangan itu berasal dari
dokumen kertas malah. Jadi kwitansi, kontrak dan sebagainya di kertas, kemudian kita scan, masukkan dalam sistem. Nah mungkin ya sekarang yang dimusnahkan adalah yang secara fisik di luar itu dimusnahkan. Tapi tadi apa yang disampaikan Bu Stella, saya kira perlu menjadi perhatian teman-teman semua yang masih memiliki dokumen, terutama inspektorat ya, dokumen-dokumen yang memang menjadi arsip yang sudah tidak secara retensinya memang sudah bisa dihapuskan, saya kira perlu juga dilakukan penghapusan. Jadi juga ya banyak faktornya. Ini saya sedikit memberikan, sebetulnya saya baca diri tentang arsip itu apa gitu, tapi nggak apa-apa, hasil dari yang saya kumpulkan itu saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama tadi bahwa arsip itu merupakan dampak dari satu kegiatan, tidak diciptakan oleh manusia. Jadi arsip itu bukan karangan. Kalau buku boleh ngarang, karangan boleh nggak nyata. Tapi kalau arsip mencatat peristiwa, mencatat sesuatu kejadian dan produk dari satu peristiwa oleh lembaga tersebut. Kemudian tadi juga pertumbuhannya. Jadi kalau kita bandingin tadi sampaikan juga pertumbuhan arsip kita itu setahun mungkin ada ratusan ribu dan bentuk mana yang arsip sebenarnya, mana yang digital, mana dan sebagainya itu. Jadi pertumbuhannya sangat besar. Tapi kalau pustaka itu paling kemampuan kita beli buku pustaka sedikit. Teman-teman buat laporan, membuat hasil penelitian juga tidak banyak. Jadi setahun mungkin hanya 100 gitu. Beda tadi 100.000 dibandingin dengan 100. Maka jadi dari sisi banyaknya itu arsip itu sangat banyak. Kemudian juga resiko gitu ya. Jadi ada kriteria bahwa arsip itu risikonya kalau arsip itu hilang atau musnah itu menyeret resiko yang bersangkutan itu akan kehilangan data otentik, data legal yang dimiliki. Contohnya kehilangan akta lahir, kehilangan ijazah, tidak bisa digantikan dengan dokumen yang asli sebelumnya. Hanya adanya ijazah pengganti. SK PNS pertama kali diangkat itu saya juga nggak tahu, kayaknya bukan di rumah, di bank ya itu ya. CCTV di bank lebih aman katanya. Betul banget. SK-nya di bank bukan karena semua, tapi ada satu hal yang berharga ini. SK itu bernilai. Dan kalau itu hilang atau musnah itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilik dokumen tersebut. Jadi resikonya sangat tinggi kalau itu hilang. Makanya kalau hancur atau apa itu harus dipertahankan. Makanya penyimpanan arsip itu jauh lebih secure daripada pustaka. Pustaka buku kalau hilang beli lagi, bisa beli lagi, bisa fotokopi, bisa minta yang lain atau pinjam, itu bisa dilakukan. Resiko. Kemudian kalau pengguna juga penggunaannya, tentunya berbeda-beda bahwa arsip tadi digunakan oleh seorang saya. SK yang paling penting ini contohnya, SK penunjukan PLT kepala bapeten itu kalau sampai hilang, maksudnya hilang itu nggak ada, ditemukan di mana-mana, wah itu tiap hari dilakukan. Apakah keabsahan kepala bapeten, deputi, para direktur itu ini kalau SK itu sampai hilang. Tapi kita itu selama ini kan Pak punya kopi di mana-mana, punya tempat untuk meyakinkan itu. Jangan dikira SK itu tidak menanyakan banyak. Jadi besok pagi kita akan meluncing website KIP BPID oleh pihak kami ya Pak Rahmat. Besok pagi di sana tentunya akan banyak sekali masyarakat yang meminta dari dokumen RKKN diminta, kartu izin diminta, persetujuan deputi PI terhadap izin diminta, keabsahan penunjukan deputi PI diminta, SK PLT kepala ada yang minta gitu kan. Apakah masa PLT kepala udah setahun lebih nggak ganti-ganti gitu. Nah itu ditanyain. Kalau kita wajib menjawab gitu. Jadi besok pagi khusus ya, besok pagi apa yang boleh diberikan, apa yang tidak boleh. Prinsipnya semua boleh diberikan
kecuali hal-hal tertentu. Tertentunya 90%. Undang-undang keterbukaan publik sama undang-undang kerahasiaan negara itu bedanya tipis. Jadi kalau terbuka itu kalau pintu itu dari terbuka ditutup jadi separuh. Jadi separuh tertutup, separuh terbuka. Kalau tertutup dibuka juga sama. Nah, kalau keterbukaan itu dari yang tertutup dibuka. Kemudian kalau kerahasiaan dari yang terbuka semua ditutup. Hasilnya sama Ibu, tapi bahasa yang disampaikan kepada publik itu sangat berbeda. Ini tentu punya makna yang berbeda dengan semangat yang berbeda. Jadi kayak Bapeten itu ada yang mengatakan bahwa bahasanya gini, seluruh penguatan serangan nuklir itu dilarang kecuali yang diizinkan oleh Bapeten. Itu bahasanya sangat sarkas ya ini. Tapi ada katakan semua penguatan izin itu diperbolehkan selama ada izin Bapeten. Itu bahasa yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Itu tentunya kita harus menyampaikan itu. Saya kemarin juga menyampaikan ke teman-teman bagaimana selaku para pejabat entah itu eselon 2 atau eselon 1 dan sebagainya terhadap informasi publik. Kita harus mengukur dulu apakah ini penyelesaian itu jangan-jangan gini. Kita mengkritik PNS, sedang kita PNS. Kita mengkritik Bapeten, yang kritik kepala Bapeten kan aneh gitu. Itu dia ngomongin diri kamu sendiri gitu. Deputi PI ngkritik tentang perizinan, ya Anda yang lakuin gitu. Kepala BP menyatakan Pak perencanaannya kita tuh kacau balau gitu. Ya kamu yang betulin gitu. Mesti gitu. Ya inilah jangan-jangan seperti itu. Kejadian kemarin blunder, proses blunder bagi beberapa pejabat. Contohnya ada salah satu pejabat yang mengatakan bahwa salah satu proyek penting kita, proyek nasional kita itu salah desain. Karena harusnya melengkungnya lebih lebar, kenapa melengkungnya sangat tajam? Melengkung sangat tajam. LRT ya. Cuma ramai di koran-koran di mana-mana. Itu karena akhirnya di saling akhirnya terjadi saling kontak masalah yang harusnya tidak masalah menjadi masalah. Saya kira itu penting ya, jadi informasi yang perlu disampaikan. Kemudian tentang tugas dan ini fungsi jelas ya bahwa Arsiparis itu dikelola oleh kebijakan pengelolaannya semua oleh BU. Kemudian teman-teman di unit kerja cukup mengikuti saja melaksanakan. Dan sebenarnya alhamdulillah ini hampir setiap unit kerja itu diberikan Arsiparis ya, diperbantukan ada Arsiparis yang ada di unit kerja masing-masing, sehingga bisa sudah memilah-milah mana yang perlu diklasifikasi dan sebagainya. Pemeliharaan, pemberkasan itu semua. Nah, penyusutan itu juga perlu penyusutan tadi bukan hanya karena memakan tempat, tetapi karena memang sudah tidak tidak berhasil guna, tidak mempunyai arti lagi, tidak ada gunanya. Contohnya apa itu banyak jadi laporan keuangan, kwitansi macam-macam yang nggak perlu beli nasi bungkus kemarin 5 tahun yang lalu. Kira-kira kalau itu apa ya peristiwa apa yang harus mencari nasi bungkus atau dokumen nasi bungkus itu mungkin teman-teman sudah mengklasifikasi, mulai dari sesinya sehingga sudah saatnya untuk dihilangkan. Tetapi yang menarik di sini tadi waktu awal kami sampaikan bahwa sehubungan dengan kami adanya dokumen digital. Nah, itu bagaimana mungkin tantangan teman-teman ke depannya adalah bagaimana mengklasifikasi dokumen digital tersebut. Apakah di dokumen digital juga diklasifikasi mana dokumen yang sudah tidak aktif sama non aktif juga aktif juga perlu diklasifikasikan. Karena saya yakin dokumen-dokumen yang ada di sini itu digitalnya masih ada di sana. Tetap dicari, tetap ketemu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Nanti mohon itu bimbingan dari teman-teman. Saya kira kemarin waktu ngobrol dengan Pak Kepala Andri, Pak Imam, dikatakan dapat sikap banyak tentang cita-cita ke depan tentang arsip ini. Arsip ini adalah membawa diri, jati diri satu bangsa, jati diri satu lembaga, karena ditahuinya adalah dari arsip. Jadi yang berikutnya tentu teman-teman bahwa tantangan berikutnya adalah bahwa arsip itu bukan hanya kumpulan dokumen
tumpukan dokumen diklasifikasikan, tetapi juga akan menjadi sumber informasi. Sebagai contoh, jika suatu saat ada, ini hanya kasus ya, hanya contoh ya, ada salah satu staf kita yang yang dijatuhi sebuah sanksi karena katanya jamnya selama 3 bertahun berturut-turut itu tidak memenuhi jam kerja. Setahun sudah dijatuhi hukum lagi, besoknya lagi kena lagi, besoknya lagi, selama 3 berturut-turut. Nah itu dokumen-dokumen tersebut itu harus disimpan dalam arsip, harus dipastikan bahwa dokumen itu masih ada, sehingga yang kita lihat bukan hanya dokumennya tetapi isinya juga. Isinya apa dokumen tersebut membuktikan bahwa dokumen tersebut bisa dianalisis, memberikan informasi bahwa catatan harian, rekap harian itu bisa memberikan informasi untuk booking. Kemudian ketidakhadiran, kemudian pekerjaannya itu dilakukan juga bisa menentukan untuk SKP-nya. Nah, artinya ada decision, support system di sana. Ada keputusan yang bisa diberikan oleh arsip ini. Jadi apabila masuk itu, saya kira kalau ini bisa masuk, kita akan bisa melihat ini berapa tahun lalu itu seperti apa sih kebijakannya, trennya seandainya. Apakah data-data yang kita miliki, data digital yang bukan berbentuk dokumen itu juga bisa dibentuk-bentuknya data dan informasi, itu juga sebagai arsip, bagaimana melindunginya dan mengklasifikasikannya. Itu juga menjadi hal yang menarik untuk para arsiparis di kita. Nah berikutnya mungkin Bapak sudah punya aplikasi ya untuk mengarsip. Jadi kalau belum kita bisa menggunakan Andri, kalau sudah ada. Di kita kayaknya ada gitu klasifikasi itu hanya untuk mengklasifikasikan. Dokumen kita yang paling banyak dari perizinan, yang paling super banyak itu mungkin to-do list. To-do list itu setahun saya yakin hampir ratusan ribu, karena setiap hari ada 400 pegawai yang membuat laporan harian. Satu hari kali 20 hari kali 300 kali 300 hari. 300 hari di dalam menyampaikan 500. Itu akan ada 150.000 dokumen sekian yang diterbitkan di sana. Nah ini perlu diklasifikasikan mana yang bersifat kalau sudah di dalam sana. Yang saat ini yang bisa lihat adalah pemiliknya sendiri, atasannya. Begitu atasannya pindah nggak bisa melihat lagi. Tapi apakah klasifikasinya bagaimana mungkin belum dilakukan. Mungkin itu bisa nanti selama itu sudah yang persuratan sudah ada klasifikasinya oleh teman arsiparis. Yang mungkin itu tulis, kemudian perizinan. Kalau perizinan juga sudah ada, saya kira lebih simpel. Yang tulis. Tulis ini apakah dokumen itu menyangkut hal tertentu, itu bisa kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, moga-moga apa yang saya sampaikan ini tidak salah itu ya. Jadi mungkin banyak sekali yang ini itu saya tadi berpikirnya wah alhamdulillah nih yang dimusnahkan yang sedikit. Berarti Bapeten itu yang fisiknya hanya sedikit, yang lainnya sudah non fisik gitu. Berarti sudah virtual bentuknya, digital dan sebagainya itu. Kalau itu yang terjadi, ya saya bersyukur, alhamdulillah itu kita sudah bisa mengefisienkan penggunaan kertas, keuangan, juga masalah aksesibilitasnya untuk pencarian dan sebagainya itu kita lebih efektif dan efisien. Tapi kalau memang masih ada di tempat indikasi lain selain perencanaan, itu juga mungkin dari hukum atau BUU juga banyak dokumen-dokumen catatan-catatan perawatan mobil atau dan sebagainya yang sudah tidak dipakai bisa dimusnahkan, itu juga lebih baik. Tapi ini menjadi permulaan yang baik. Tadi yang disampaikan oleh Bu Vela bahwa kalau bisa rutin dan upacaranya hanya sekali saja mungkin nggak apa-apa itu ya. Jadi kayak gini itu di akhir atau di awal setiap tahun. Tapi untuk berikutnya ya monggo silakan setiap 3 bulan kalau ada pakai seremonial bacaan di ruang arsip atau di tempat unit kerjanya mungkin lebih akan menarik hadiah untuk di tempat lain, itu juga lebih menarik. Dan tadi juga maksud saya untuk yang digital mohon dipikirkan bagaimana mengklasifikasi digital tadi, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa
arsip Bapeten itu ada sekian ribu setiap tahun, kemudian yang digital sekian persen, yang non digital sekian persen, kemudian yang aktif sekian, yang non aktif sekian. Itu saya kira datanya juga sudah disampaikan. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pemusnahan arsip Bapeten tahun 2023 dengan ini kami nyatakan dimulai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2, 3, silakan. Iya. Mohon dibantu. Iya, tahan dulu Bapak, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Deputi Bidang PI, kami mohon maju untuk melakukan sesi foto bersama. Aku pengen foto sama Bu Menteri Keuangan. Salam arsip Bapak Ibu. Ya, bentuk sini ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila sepanjang